Sayyidina Muhammad, salamnya assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan kita mendapatkan pertolongan syafaatnya Rasulullah. Itu gunanya baik untuk kita di dunia, baik pula untuk kita di akhirat, mau kita laki-laki atau perempuan. Amin ya rabbal alamin. Ibu bapak kaum muslimin, jemaah tarawih Musalla Nur Syamsi yang dimuliakan Allah. Sudah lama, setahun rasanya nak kesini. Tak terasa waktu, sudah bulan puasa pula kita jumpa di sini lagi. Kebetulan 2 orang enggak hadir kayaknya selama 10 malam pertama ya. Mungkin bisa jadi beradu. Pertama beradu, yang kedua belum tahu medan ke sini. Ada yang lewat ke sini kan bingung, jalan-jalan terus. Nah, ini kayaknya enggak ada tanda-tanda kehidupan, balik lagi. Bisa jadi, atau lewat sana dia jalan terus, mana ini musolanya? Nampak masjid apa di situ? Muslimin. Nah, ini rupanya bukan. Nah, akhirnya balik lagi. Saya dulu juga gitu. Kalau enggak saya cek sorenya dan tidak pernah ceramah itu, wah itu malamnya udah putar-putar aja. Enggak dapat di mana tempat dituju. Kita membicarakan tentang wakaf. Wakaf itu sebetulnya artinya adalah berhenti. Makanya kalau dalam Al-Quran waqafun, ya. Kalau Nabi membaca surat Al-Fatihah itu dia berhenti. Maksudnya enggak disambung. Ada wakaf. Ada kalau sekarang kita dengar imam tuh mau cepat aja. Apalagi 20 rakaat dia cepat aja tuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu enggak ada wakaf namanya. Boleh. Tapi Nabi setiap kali baca Fatihah ada wakafnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Amin. Ada berhentinya. Itu maksud wakaf sebetulnya. Toh kenapa sekarang dikaitkan dengan sedekah ataupun zakat ataupun infak? Dia kan zakat, infak, sedekah tambah wakaf. Itu yang sekarang dipopulerkan supaya umat Islam kembali kepada kejayaan seperti masa-masa yang silam. Wakaf itu beda sama yang lain. Beda sama hibah, beda sama sedekah. Tapi kalau menurut saya wakaf itu juga masuk bagian dari sedekah. Kenapa? Karena apabila kita meninggal, itu semua perbuatan amal kita habis. Tarawih kita tidak ada lagi ketika kita dikubur. Sahur tidak ada lagi, puasa tidak ada lagi, sholat tidak ada lagi, haji tidak ada. Yang bisa mengalir kepada kita cuma 3. Pertama, sedekah jariyah. Jariyah artinya jarun, mengalir. Sebetulnya jar itu artinya lari, mengalir. Dah meninggal ibu almarhumah Ibu Siti Khadijah, anaknya bersedekah untuknya sampai. Kemudian ketika Ibu Siti Khadijah itu pernah hidup, pernah dikasihnya tanah untuk musola, orang sholat di atas musola itu mengalir ke dia. Nah, itu maksudnya sedekah jariyah. Dan sedekah jariyah ini rupanya termasuk sama dengan permaknaan wakaf. Jadi wakaf is sedekah jariyah. Nah, jadi gitu ya. Sedekah jariyah is wakaf. Sama. Kalau sedekah biasa beda.
Kalau zakat termasuk juga sedekah, tapi itu sedekah wajib. Yang kedua, ilmu bermanfaat. Tentulah kalau dipakai terus sama orang, insya Allah orang yang meninggal itu dapat pahala terus. Makanya jangan pelit-pelit dengan pengetahuan. Yang ketiga, anak tadi yang mendoakan ibu bapaknya yang sudah meninggal dunia, ataupun sebaliknya, anaknya yang sudah meninggal duluan, bapaknya yang mendoakan. Karena bapak termasuk juga anak yang soleh, tapi bukan anak dari anak tadi itu, tapi dia dibilang di hadis ini waladun solihun, waladun anak soleh, yad'ulah yang mendoakannya. Tidak termasuk sebetulnya hanya mendoakan orang tua, tapi bahkan ustaz kalau mendoakan kadang lewat saya kuburan, ya Allah ampunilah semua dosa orang yang ada di makam ini, ampunilah semua dosa yang ada di makam pahlawan ini. Saya lewat misalnya di samping Gramedia itu, Patimura, kadang saya berdoa, ya Allah ampunilah semua makam orang yang berada di makam pahlawan Patimura ini. Lapangkanlah di mana sempitnya, terangkan di mana gelap. Itu saya akan anak yang soleh, insya Allah. Saya doakan, itu menjadi setawar sedingin bagi mereka yang telah meninggal di kuburan itu. Minimal assalamualaikum ya ahlal kubur. Keselamatan bagi kalian semua, wahai ahli kubur. Wakaf dan pemberdayaan umat. Umat itu kalau berdaya itu maksudnya dia tidak minta-minta lagi. Sebenarnya begitu bahasanya. Umat yang berdaya itu dia tidak lagi minta-minta. Alias walaupun dia miskin, rumah nyewa, anaknya sekolah, tapi dia masih kuat untuk membiayai mereka dan dirinya sendiri. Pekerjaannya itu cukup. Meskipun ya susah-susah juga, kadang-kadang makan minum ya diirit-irit juga. Untuk beli aqua kadang-kadang nggak bisa, perlu dimasak dulu baru pergi tukang misalnya bawa aqua untuk mengirit biaya. Itu termasuk sudah lumayan berdaya umat. Maka perlulah banyak hal. Dulu Nabi Muhammad juga mencontohkan, beliau berwakaf 20.000 dinar. 1 dinar itu saya samakan rupiah kita sekarang ini 47.000. 50.000, 20.000 dinar. Untuk apa itu? Untuk perluasan Masjid Nabawi. Masjid di Madinah itu Masjid Nabawi. Nih dari saya 20.000 dinar. Itulah kalau sekarang misalnya ada hati-hatinya. Kemudian Nabi juga pernah 10.000 dinar untuk perluasan Masjid Haram. Kemudian beliau juga kasih untanya, kasih kudanya untuk perang-perang yang ada ketika masa itu. Tapi kalau kita lihat sesuai dengan kata Ibnu Hajar, bahwasanya percontohan wakaf pertama itu rupanya dilakukan oleh sahabat Nabi, yaitu Sayyidina Umar, khalifah kita yang kedua. Mana percontohan wakaf dia pertama? Ketika Umar itu punya tanah di daerah Madinah, nama daerahnya yaitu Khaybar. Kita kenal ada perang Khaybar. Itu dari Madinah menuju Khaybar bisa berjalan Nabi Muhammad 3 hari 3 malam. Di Khaybar itu Umar punya tanah, dan tanah itu bagus sekali. Bahkan dibilangnya, saya tidak pernah punya tanah setanah bagus ini. Lalu datang kepada Nabi, lalu beliau minta nasihat. Apa kata Umar kepada Rasulullah? Apakah nasihat engkau wahai Rasul tentang tanahku di Khaybar? Lalu dijawablah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika engkau mau, kamu wakafkanlah. Lalu apa kata anaknya Umar, Ibnu Umar? Kata anaknya Umar, tanah itu akhirnya diolah
hasil dari kebunnya tanah itu dikasih ke orang miskin, untuk memerdekakan budak, untuk tamu, untuk orang-orang yang gelandangan atau telantar. Ibarat kita yang tidur-tidur di lampu merah tuh, itu dikasih makan dari hasil kebun di tanahnya yang diwakafkan di Khaybar itu. Dan siapa yang kerja di dalam itu boleh saja. Jadi jangan keliru ya. Orang yang zakat boleh enggak dapat zakat dari zakat itu, panitia ambil zakat boleh, karena dia bekerja kan. Orang yang kerja di tempat wakaf boleh enggak dapat gaji daripada kerjanya? Boleh, tapi sesuai dengan hasil yang ia upayakan ya. Kalau misalnya di sini gaji 1.500.000, 2 juta karena dia tukang kebun, tukang dodos, ya nggak apa-apa. Tapi syaratnya bukan untuk memperkaya dirinya. Yang mengelolanya pun boleh dapat hasil dari apa yang ia usahakan. Itulah wakaf pertama menurut Ibnu Hajar yang terjadi dalam sejarah kehidupan Islam. Kemudian banyak lagi. Utsman juga berwakaf ketika Nabi Muhammad sampai di Madinah, lalu dia tidak menjumpai air, tidak ada air yang bersih. Mungkin ada air-air yang lain tapi airnya keruh. Ibarat kalau di sini kayak air-air di Selat Panjang, Payau, atau air-air di Bengkalis kan, merah, payah cari air putih kayak ini. Ini kalau bukan baru enak nih. Kalau di Bengkalis maksud saya ini enak, payah dicari. Kalau Bengkalis, Tembilahan, apalagi Selat Panjang. Ada jumpa satu sumur di Madinah itu, di situ sumurnya yang jernih airnya. Lalu apa kata Rasulullah? Siapa yang bisa membeli sumur ini, nama sumurnya Sumur Raumah, dan dia menimba di dalam air sumur itu, dan umat Islam pun menimba, maksudnya semua orang boleh minum air itu, maka Allah akan menggantikannya dengan sumur Raumah yang lebih baik dari sumur Raumah di surga. Lalu akhirnya dibelilah oleh Sayyidina Utsman. Katanya sampai sekarang nih, sampai sekarang di Madinah itu sumur Raumah itu masih ada. Bagaimana pahalanya mengalir. Masih aja orang datang ke Madinah, baik umroh, baik haji, minum dari sumur Raumah itu, air dari yang dibeli oleh Utsman itu. Sampai sekarang berarti sedekah jariyahnya atau wakaf sumurnya Utsman itu masih dinikmati pahalanya oleh Sayyidina Utsman. Maka saya tadi lewat di situ kan, ini berpikir juga otak saya, ada nggak yang mewakafkan semen ya, biar jalan kita bagus. Ini kan harus terpikir otak sama kita kan. Ini kalau ada yang berani donatur, ataupun dia yang memfasilitasi ke Dewan Kampar atau Provinsi Riau, atau PT-PT RABB, Chevron ataupun PT-PT ala Bersa, kalau mau semen aja, kita nggak minta beton jalan itu sampai ke musola ini jadilah untuk Ustadz bisa berdakwah. Itu wakafnya mengalir tuh. Setiap orang lewat situ dapat dia pahala. Kalau dia Labersa itu dapat pahala. Kalau dia Chevron itu pahala. Yang memfasilitasi insya Allah juga dapat pahala. Yang membuat proposal insya Allah juga mengalir terus tuh. Itu hebatnya saya berpikir tuh. Jadi kayaknya betul juga nih ide. Disitulah. Karena yang paling dipakai orang itu kalau tidak jalan raya, kalau tidak rumah ibadah, kalau tidak sekolah, kalau tidak tempat-tempat kesehatan, baik puskesmas, klinik, rumah sakit. Kalau itu gratis atau ada yang mendonatur, mewakafkan sepanjang hayat, itu sama tadinya dengan sumur Raumah yang dibeli dengan Utsman. Mudah-mudahanlah kita berdoa di bulan Ramadan, dan semuanya insya Allah akan sedikit demi sedikit masyarakat, minimal umat Islam ini terbebas daripada kesusahan yang ekonomi terlalu, karena orang sudah mulai banyak untuk berwakaf.
Inilah yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.